Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ada sebuah kisah, dan kisah ini mungkin moga saja bisa berguna juga untuk teman-teman dan bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri ya, di mana saja, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab, dan di mana saja. Jadi kisahnya kita persingkat saja. Jadi kronologinya seperti ini ya. Ada salah satu Mbak TKW Taiwan. Dia dulu waktu pertama berangkat ke Taiwan itu masih punya suami ya. Dan setelah dia berangkat, mungkin dapat kalau nggak salah 4 tahun, nggak tahu apa masalahnya ya, sehingga kan pas mbaknya tersebut pulang itu langsung mencerai suaminya gitu loh. Langsung mencerai suaminya, dan selepas mungkin dia ke pengadilan gimana sudah sah ya, sudah dapat buku, mbaknya tersebut berangkat lagi ke Taiwan. Sedangkan statusnya mereka emang sudah punya anak satu, dan biasanya sih ya, biasanya kalau di desa saya, dan saya rasa mungkin di desa teman-teman juga sama ya, kalau seumpama pisah kan biasanya kalau seumpama salah satu ada yang pergi ke luar negeri, otomatis itu akan yang namanya bagi gonong gini ya, minta hak. Namun dari pihak lelaki ini, dia katanya ngapain aku harus minta gonong gini, istilahnya aku seorang laki-laki, nggak mungkin aku minta gonong gini sama dia, kalaupun aku sampai dicerai ya, atau mungkin istilahnya boleh dibilang dibuang sama dia. Kata dia, ya udah aku ikhlasin aja nggak apa-apa, tapi setidaknya nanti pasti akan ada balasan karena dia sudah nyakitin aku, karena dia sudah gini-gitu, padahal aku nggak salah. Nah, dia ada bilang seperti itu. Nah, jadi mungkin setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun, kebetulan kejadian tersebut itu ada sesuatu yang aneh juga guys. Jadi ketika itu mbaknya kan bisa bikin rumah, yang rumahnya itu boleh dibilang ya lumayan lah ya. Dan di situ padahal dia juga di Taiwan sudah hampir sekarang tuh hampir 9 hingga 10 tahun ya. Dan yang saya tahu dia tuh hanya cuman yaitu punya rumah doang gitu loh. Dan di situ waktu itu kan rumahnya setengah jadi ya, belum jadi, dia belum bikin untuk di depan. Dan di situ mungkin karena dia juga sudah lama dan pengen pulang istirahat, rumahnya pengen dibetulin biar jadi 100%. Akhirnya si mbak ini mengirimkan uang yaitu 40 juta kurang lebih ya. Dan nggak tahu masalahnya dan tahu kenapa, ternyata uang 40 juta itu hanya cukup untuk bikin joglo. Teman-teman tahu kan joglo, yaitu biasanya tempat yang di depan ya, yaitu untuk lesehan di depan itu joglo. Setelah ditanyakan sama mbaknya, yaitu rumahnya katanya sudah jadi belum, kata tukangnya, sedangkan padahal tukang bagian keuangannya itu kan bapaknya ya, namun katanya itu belum, itu uangnya itu dipakainya cuman cukup untuk joglo saja, dan untuk yang lainnya belum jadi. Padahal uang 40 juta loh guys, itu saya rasa uang 40 juta itu bisa untuk yang lainnya, bisa ini joglo itu paling antara hingga 10-15 sudah jadi ya. Nah, jadi di situ ya bukan berarti mungkin suaminya itu ngatain atau nyumpahin ya, karena pada dasarnya biasanya segala sesuatu kalaupun kita nggak merasa menyakiti namun menurut orang tersebut menyakiti, biasanya akan ada aja ya yang menimpa kita, mungkin dari usaha kita, mungkin dari keuangan kita ya. Seperti mbaknya ini, dia pun heran ya, selama ini bekerja sudah lama, namun keuangannya itu seolah-olah ada saja ya untuk itu sesuatu yang bisa menghabiskan uang dia, yaitu tiba-tiba uang yang untuk biar bagus semuanya ya, ternyata cukupnya cuman bikin joglo doang tuh, 40 lebih lah, 40 lebih ya, 40 jutaan, dan ternyata cukupnya hanya untuk bikin joglo saja. Sedangkan dia katanya sudah capek, pengen istirahat, rumah juga masih belakangnya itu belum di keramik guys, belum di keramik, belum di pokoknya apalagi untuk perabot masih kosong. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, pokoknya dalam keadaan apapun, apabila kalian sedang di atas, jangan sampai sombong ya. Ingat, seumpama kalian pertama bekerja, berangkat, otomatis itu kan ada izin dari suami. Suami sudah ngizinin, dan kalian juga kan izinnya untuk bekerja untuk anak dan untuk keluarga lah ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba pas berangkat sudah punya uang, sudah punya bekerja, sudah punya kerjaan, suami sampai ditendang seperti itu? Itu otomatis nanti karena yang disakiti itu nggak terima ya hukum alam yang berlaku gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar negeri, ingat nih, jangan sampai pernah seperti melakukan seperti ini.
nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba istri ataupun mungkin suami dicerai, itu kalian pasti nanti akan ada saja penyebabnya atau mungkin akibatnya ya. Kecuali mungkin emang di rumahnya ada masalah, nggak ada kecocokan, berantem terus atau gimana, itu mungkin kalian, ya itu terserah kalian ya. Namun kalau semua mungkin nggak ada masalah, baik-baik saja, tiba-tiba suami ditendang, tiba-tiba istri dicerai, itu pasti nanti akan ada balasannya. Jadi kalian jangan sombong ya, mentang-mentang sekarang di Taiwan nemu garangan yang ganteng yang bisa dikloni tiap minggu, langsung suami dicerai. Udah kamu kawin lagi, aku di sini mau kerja, padahal sama garangan. Nah, jadi di sini teman-teman, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran jangan sombong ketika berada di atas. Teman-teman semua, semoga dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran agar kita itu sadar diri ya. Jangan terlalu sombong apabila kita sudah di atas. Sharon Saputra, Suara TKI.